Pengertian vokal. Kata vokal berasal dari bahasa Latin, yaitu vocalis, yang berarti berbicara. Vokal bisa disebut juga dengan huruf hidup. Pengertian vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Sedangkan pengertian vokal dalam kajian fonologi adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Huruf yang melambangkan vokal umumnya ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu klasifikasi vokal. Banyak cara untuk melakukan penggolongan vokal. Yang pertama berdasarkan posisi lidah yang membentuk ruang resonansi. Yang kedua berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah. Yang ketiga berdasarkan peran atau bentuk bibir. Yang keempat berdasarkan lamanya pengucapan vokal. Yang kelima berdasarkan peranan rongga hidung. Dan yang terakhir berdasarkan strukturnya. Penggolongan vokal yang pertama berdasarkan posisi lidah yang membentuk ruang resonansi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama vokal depan atau front vowels. Dihasilkan dengan cara menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga membentuk ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Contohnya huruf vokal E. Yang kedua ada vokal tengah atau central vowels. Dihasilkan dengan cara menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga membentuk ruang resonansi antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Contohnya huruf vokal E. Lalu yang terakhir ada vokal belakang atau back vowels. Dihasilkan dengan cara menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga membentuk ruang resonansi antara bagian belakang lidah dan langit-langit. Contohnya huruf vokal O. Lalu penggolongan vokal yang kedua ada berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah. Tinggi rendahnya vokal tergantung dari dekat jauhnya lidah terhadap langit-langit. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama vokal tinggi atau high vowels. Vokal tinggi adalah vokal yang dihasilkan dengan lidah terletak tinggi di dalam rongga mulut. Contohnya huruf vokal I. Yang kedua ada vokal madya atau mid vowels. Vokal madya atau tengah adalah vokal yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contohnya huruf vokal E. Lalu yang ketiga ada vokal rendah atau low vowels. Vokal rendah adalah vokal yang diucapkan dengan lidah dalam posisi serendah-rendahnya. Contohnya huruf vokal A. Lalu klasifikasi berikutnya ada berdasarkan peranan atau bentuk bibir. Dibagi menjadi 2, yaitu vokal bundar atau rounded vowels. Vokal yang diucapkan dengan bibir membundar, contohnya huruf vokal U. Yang kedua, vokal tak bundar atau unrounded vowels. Vokal yang dihasilkan dengan bentuk bibir normal atau cenderung dilebarkan ke samping. Contohnya huruf vokal I. Lalu yang keempat berdasarkan lamanya pengucapan vokal. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama vokal panjang atau long vowels. Vokal panjang adalah vokal yang dirasakan dari panjang suara vokal yang diukur sesuai dengan durasi. Contohnya pada pengucapan kalimat tatap muka. Jika vokal U-nya dipanjangkan menjadi tatap muka, maka bermakna menatapmu. Jadi seolah-olah K-nya menjadi hilang. Lalu yang kedua ada vokal pendek atau short vowels. Vokal pendek merupakan bunyi vokal yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Contohnya pada pengucapan kalimat tatap muka. Jika vokal U-nya dilafalkan pendek, maka mempunyai makna bertemu. Lalu klasifikasi berikutnya ada berdasarkan peranan rongga hidung. Dibagi menjadi 2. Yang pertama vokal sengau atau nasal vowels. Dalam pengucapan vokal nasal, bukan seluruh arus udara keluar melalui rongga hidung. Sebagian keluar melalui rongga mulut. Atau berbeda dari konsonan sengau, di mana arus udara tidak dapat keluar melalui rongga mulut, walaupun hanya untuk sebagian.
Akan tetapi, dalam hal sebagian vokal nasal sebagian besar dari arus udara keluar melalui rongga hidung dan segera terdengarlah kualitas nasal dari vokal sengau yang bersangkutan. Contoh vokal nasal banyak kita jumpai dalam bahasa Prancis. Lalu yang kedua ada vokal mulut atau vokal oral atau biasa disebut dengan oral vowels. Dalam pengucapan vokal oral, seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke rongga hidung. Contoh bunyi vokal I seperti dalam lit, li yang artinya tempat tidur dalam bahasa Prancis. Lalu yang terakhir berdasarkan strukturnya. Vokal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama vokal tertutup atau closed vowel. Vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I, U. Lalu yang kedua, vokal semi tertutup atau half closed vowels. Vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka. Vokal semi tertutup antara lain E, O, I, dan U. Lalu yang ketiga ada vokal semi terbuka atau half open vowels. Vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas terbuka atau 2/3 di atas vokal tertutup. Vokal semi tertutup antara lain A, C. Lalu yang terakhir ada vokal terbuka atau open vowels. Vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Contoh vokal terbuka adalah A. B. Semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal dan konsonan, tapi secara praktis masuk konsonan walaupun pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Bunyi semivokal mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Hubungan antar pengambat dalam mengucapkan semivokal adalah renggang terbentang atau terbentang lebar. Kualitas semivokal tidak hanya ditentukan oleh tempat artikulasi, tapi juga oleh bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misal, vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada, walaupun demikian tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat dengan langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit. Dan hasilnya adalah konsonan C. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi yang dapat dengan tepat dipastikan. Jadi masih ada sisa-sisa ciri-ciri vokal. Oleh sebab itu, bunyi C kita sebut semivokal. Demikian pula bila vokal U yang merupakan vokal bundar di bawah mengenai pemudaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Berdasarkan dapatannya, ada dua jenis semivokal sebagai berikut. Yang pertama, semivokal labiodental. Terdapat jenis bunyi W labiodental, tetapi bunyi W tersebut tadinya adalah bunyi W yang bundar, artinya W yang bilabial. Tetapi bunyi W itu dapat diartikulasikan secara labiodental, artinya bibir bawah berdekatan pada gigi atas, tetapi tidak sedemikian untuk sehingga menjadi bunyi V. Dua, semivokal mediopalatal. Semivokal ini terjadi jika artikulatornya aktifnya adalah tengah lidah dan pasifnya adalah langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah Y. C. Diftong
Diftong merupakan bunyi vokal rangkap yang pengucapannya bersamaan sehingga bunyinya menjadi tidak sama. Bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam satu suku kata atau silabel. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan akhirnya tidak sama. Diftong dalam bahasa Indonesia terdiri dari ai, au, dan oi. Contoh, pergantian diftong ai menjadi e, santai, sante, balai, bale, gulai, gule, pantai, pante, sampai, sampe, tapai, tape. Pergantian diftong au menjadi o. Kerbau, kerbo, pisau, pisau, engkau, engko, kalau, kalo. Diftong oi, amboi, dan sepoi. Ciri diftong waktu diucapkan posisi lidah yang satu dengan yang lain saling berbeda. Dalam ilmu fonetik, diftong atau diptong dikategorikan sebagai bunyi yang kecenderungan memiliki panjang ujaran yang berbeda dengan vokal tunggal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan napas yang sama atau hampir sama. Vokal juga termasuk dalam dua suku kata yang berbeda. Contoh, pada bunyi ai dan au. Pada kata daun dan main misalnya, bukanlah diftong, karena baik a maupun i atau i masing-masing mendapat aksen yang hampir sama dan membentuk suku kata tersendiri, sehingga kata daun dan main masing-masing terdiri atas dua suku kata. Diftong juga dibedakan jenisnya menjadi dua jenis, yaitu diftong naik dan diftong turun. Perbedaan di antara keduanya adalah posisi bunyi yang keluar saat diftong tersebut diujarkan. Diftong naik disebut juga rising diftong. Terjadi karena bunyi awal posisinya lebih rendah dari bunyi yang kedua. Sementara diftong turun disebut falling diftong, yaitu bunyi awal posisinya lebih tinggi dibanding bunyi yang kedua. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik. Diftong yang turun terdapat dalam kata Inggris ear dan more. Diftong akan selalu berkaitan dengan dialek, aksen, bahasa asli, dan juga latar belakang budaya. Selanjutnya kita masuk pada materi asimilasi fonemik. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Ya, asimilasi adalah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain, di antaranya dalam ujaran. Asimilasi juga dapat diartikan sebuah peristiwa berubahnya bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Dalam materi kali ini, kita hanya akan membahas satu materi saja, yaitu tentang asimilasi fonetis. Asimilasi fonetis, yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Berdasarkan pemaparan tadi, asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem tersebut. Menurut arahnya, asimilasi fonetis dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke depan. Misalnya dalam bahasa Indonesia perubahan bunyi T yang biasanya diucapkan apikul dental seperti pada kata tetapi, namun dalam kata stasiun diucapkan secara lamino alveolar. Perubahan letup apikul dental menjadi letup lamino alveolar karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino alveolar.
Dapat pula didefinisikan pengaruh bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan. Bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan. Contoh pada kata Latin kuno, yaitu kata colnis. Dalam fonem ini, fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahuluinya. Masuk kepada asimilasi regresif. Asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Misalnya perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia diucapkan secara apiko-alveolar seperti pada kata aman. Tetapi dalam kata pandan, nasal sebelum diucapkan secara apiko-palatal. Perubahan nasal apiko-alveolar menjadi nasal apiko-palatal karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk kata pandan dalam bahasa Indonesia ialah P, A, N, D, A, N. Dapat pula didefinisikan pengaruh dari kanan ke kiri atau ke belakang. Bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasi. Terima kasih.